Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Angelis. Perkenalkan, nama saya Rafid Ramadan Hidayat. NIM saya 4112511, jurusan saya Teknik Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi matriks dalam mata kuliah aljabar linear. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu matriks, bagaimana cara memahami bentuk matriks, serta operasi-operasi yang dapat dilakukan pada matriks. Materi ini merupakan salah satu dasar dalam aljabar linear yang nantinya banyak digunakan terutama dalam bidang informatika. Langsung saja kita ke slide kedua, pendahuluan. Matriks merupakan salah satu konsep penting dalam matematika, khususnya aljabar linear. Walaupun terlihat seperti susunan angka biasa, matriks sebenarnya memiliki fungsi yang sangat besar dalam dunia teknologi. Dalam informatika, matriks dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan, mengolah gambar digital, hingga membantu proses dalam kecerdasan buatan. Oleh karena itu, memahami metrik menjadi dasar penting bagi mahasiswa teknik informatika. Kita lanjut slide ketiga. Tujuan pembelajaran melalui materi ini, tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami konsep dasar matriks. Kita akan mengetahui bagaimana bentuk sebuah matriks, cara menentukan ukuran matriks, serta mengenali bagian-bagian yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga akan mempelajari operasi dasar matriks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian saklar, dan perkalian antar matriks. Dalam memahami konsep ini, kita dapat lebih mudah mempelajari materi lanjutan. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut biasanya ditulis menggunakan tanda kurung agar membedakan bahwa angka tersebut merupakan sebuah matriks. Setiap angka yang terdapat dalam matriks disebut sebagai elemen. Jadi dapat dikatakan bahwa matriks adalah kumpulan elemen yang disusun secara teratur berdasarkan posisi baris dan kolom. Kita lanjut slide kelima. Bentuk matriks. Dalam sebuah matriks terdapat dua bagian utama, yaitu baris dan kolom. Apa itu baris? Baris adalah susunan angka yang arahnya mendatar. Kalau kolom adalah susunan angka yang arahnya ke bawah. Jumlah baris dan kolom pada sebuah matrik akan menentukan ukuran matrik tersebut. Susunan ini membuat data lebih mudah dibaca dan dihitung. Kita lanjut ke slide ke-6. Ordometrik. Ukuran metrik disebut dengan ordo. Ordo ditulis menggunakan bentuk M kali N. Huruf M menunjukkan jumlah baris, sedangkan N menunjukkan jumlah kolom. Contohnya, jika sebuah metrik memiliki 3 baris dan 2 kolom, maka metrik tersebut memiliki ordo 3 kali 2. Ordo sangat penting karena menentukan apakah suatu operasi matriks bisa dilakukan atau tidak. Kita lanjut ke slide 7. Elemen matriks. Selain ordo, matrik itu punya elemen-elemen penyusun. Elemen adalah setiap angka yang berada di dalam matriks. Setiap elemen memiliki alamat atau posisi tertentu berdasarkan baris dan kolom. Misalnya, elemen A 12 kuadrat berarti elemen tersebut berada pada baris pertama dan kolom kedua. Pemahaman posisi elemen penting saat melakukan perhitungan matriks. Selanjutnya, slide 8 ada operasi pada matriks. Setelah memahami pengertian matriks, selanjutnya kita masuk ke operasi matriks. Operasi matriks adalah proses melakukan perhitungan terhadap matriks. Ada beberapa operasi dasar yang sering digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan saklar, dan perkalian dua matriks. Setiap operasi memiliki aturan yang berbeda. Kita lanjut slide berikutnya.
Penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks adalah proses menggabungkan dua matriks dengan cara menjumlahkan elemen yang bersesuaian. Tapi ada aturan yang harus diperhatikan. Matriks hanya dapat dijumlahkan jika memiliki ukuran atau ordo yang sama. Jika ukurannya berbeda, maka elemen tidak memiliki pasangan sehingga operasi tidak dapat dilakukan. Slide 10, kita lanjut. Contoh penjumlahan. Contoh penjumlahan matriks. Kita menjumlahkan angka yang memiliki posisi sama. Contohnya elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks A dijumlahkan dengan elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Kemudian proses dilanjutkan ke seluruh elemen lainnya. Jadi penjumlahan matriks dilakukan berdasarkan posisi, bukan secara acak. Kita ke slide 11. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks memiliki konsep yang hampir sama dengan penjumlahan. Perbedaannya adalah operasi yang digunakan adalah pengurangan. Setiap elemen pada matriks pertama dikurangi dengan elemen pada matriks kedua yang memiliki posisi sama. Syaratnya tetap sama, yaitu kedua matriks harus punya ordo yang sama. Kita lanjut ke slide 12, yaitu syarat pengurangan. Sebelum melakukan pengurangan matriks, kita harus memastikan ukuran matriks dulu. Jika jumlah baris atau kolom berbeda, maka pengurangan tidak bisa dilakukan. Karena setiap elemen harus memiliki pasangan yang sesuai. Karena itu memahami ordo matriks sangat penting. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu perkalian saklar. Perkalian saklar adalah perkalian antara matriks dengan sebuah bilangan. Berbeda dengan perkalian dua matriks, perkalian saklar cukup dilakukan dengan mengalihkan semua elemen matriks dengan angka tersebut. Misalnya, sebuah matriks dikalikan 2, maka semua elemen menjadi 2 kali lebih besar. Kita lanjut ke slide 14. Contoh perkalian saklar. Sebagai contoh, terdapat matriks dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Jika dikalikan dengan angka 2, maka hasilnya menjadi 2, 4, 6, dan 8. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa setiap elemen berubah, tetapi ukuran matriks tetap sama. Kita lanjut ke slide 15. Perkalian dua metrik. Perkalian dua metrik memiliki aturan yang lebih khusus. Metrik pertama dapat dikalikan dengan metrik kedua apabila jumlah kolom pada metrik pertama sama dengan jumlah baris pada metrik kedua. Jika aturan tersebut tidak terpenuhi, maka kedua metrik tidak dapat dikalikan. Kita lanjut lagi ke slide 16. Proses perkalian metrik. Nah, dalam perkalian metrik ini, setiap baris dari metrik pertama akan dikalikan dengan setiap kolom dari metrik kedua. Setelah dikalikan, hasilnya akan dijumlahkan untuk mendapatkan elemen baru. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh elemen metrik hasil terbentuk. Berikutnya, pentingnya matriks. Pentingnya matriks. Matriks itu punya peran penting dalam perkembangan teknologi. Komputer butuh cara untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat. Dengan menggunakan matriks, data dapat disusun dan diproses dengan metode yang lebih teratur. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada penerapan informatika. Dalam informatika, matriks digunakan pada banyak bidang. Contohnya pada grafika komputer, matriks digunakan untuk mengatur perubahan bentuk gambar. Pada pengolahan gambar, setiap piksel dapat direpresentasikan sebagai elemen matriks. Selain itu, matriks juga digunakan dalam kecerdasan buatan dan analisa data. Kita lanjut. Kesimpulan
Formulanya matriks adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Matriks memiliki ukuran yang disebut ordo, dan setiap angka di dalam yang disebut elemen. Operasi matriks memiliki aturan masing-masing yang harus diperhatikan. Perubahan matriks menjadi dasar penting dalam aljabar linear dan informatika. Oke. Demikian penjelasan saya mengenai materi operasi matriks. Semoga materi ini dapat membantu memahami dasar-dasar matriks serta penerapannya dalam bidang teknologi. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.